Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini Bapak Ibu? Pada hari ini marilah kita sama-sama belajar tentang hambatan-hambatan apa yang dihadapi anak berkebutuhan khusus. Ya, dimana pada pembelajaran ini adalah lebih dititik beratkan kepada hambatan-hambatan anak berkebutuhan khusus tersebut. Mari kita simak ya hambatan peserta didik berkebutuhan khusus dan prinsip-prinsip pembelajarannya. Ya, kita lihat yang pertama adalah hambatan peserta didik. Tujuannya kita mempelajari ini menjelaskan hambatan-hambatan yang dialami peserta didik berkebutuhan khusus. Kemudian mengidentifikasikan prinsip-prinsip pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Diharapkan dari pembelajaran tersebut kita bisa mendapatkan metode-metode pembelajaran apa yang sesuai untuk anak berkebutuhan khusus. Di antaranya adalah ceramah. Kemudian yang kedua adalah diharapkan anak-anak dapat melakukan curah pendapat. Kemudian yang ketiga, anak-anak bisa melakukan diskusi kelompok. Dan yang keempat, melakukan presentasi. Hambatan-hambatan yang dialami oleh peserta didik berkebutuhan khusus ada beberapa keberagaman. Ya, yang pertama adalah emosi. Kemudian yang kedua, perilaku yang biasa ada di lingkungan sekolah-sekolah umum yang seperti gangguan emosi dan tingkah laku. Itu banyak kita temukan di sekolah-sekolah umum baik dari SD, SMP, SMA maupun SMK. Ya. Kemudian hambatan intelektual. Nah, ini adalah yang memiliki IQ rata-rata di bawah 100, sekitar 25 sampai 50 dia mengalami gangguan intelektual sedang, 50 sampai 70 ringan, 70 sampai 90 di bawah rata-rata, dan 100 ke atas itu normal rata-rata. Kemudian mengalami hambatan fisik, gangguan fisik. Hambatan fisik ini adalah kita dikenal dengan sebutan tunadaksa. Kalau intelektual kita kenal dengan sebutan tunagrahita. Ya, next. Hambatan emosi. Apa sih yang bisa kita lihat dari hambatan emosi ini? Anak memiliki emosi yang nggak stabil, mudah marah dan apatis. Ya, nggak merasa yakin, tidak percaya diri dan sebagainya. Kemudian hambatan fisiknya bagaimana? Tidak lengkap, tidak dapat melihat, tidak mendengar, dan gerak motoriknya juga bisa dilihat dari anak-anak yang tunadaksa. Biasanya dia tidak memiliki kaki yang bisa berjalan atau tangan yang kurang lengkap untuk bisa menulis atau menggerakkan motoriknya. Kemudian yang tidak dapat melihat adalah bisa dikenal dengan namanya low vision atau tunanetra. Perilaku, hambatan perilaku ini banyak kita temui juga di lingkungan sekolah umum seperti autis, hiperaktif, hipoaktif, atau kalau hipoaktif itu seperti dia tidak lebih banyak mengurung diri dan susah bersosialisasi. Kemudian intelektual, hambatan intelektual itu cerdas, biasa, di bawah rata-rata atau slow learner, ya, atau di bawahnya lagi yang kenal dengan anak tunagrahita ringan, tunagrahita. Tunagrahita itu dibagi menjadi 3, ada tunagrahita ringan, sedang, dan berat. Nah, kalau cerdas, mereka juga anak-anak yang cerdas dan anak-anak yang sangat-sangat berprestasi itu memerlukan termasuk anak-anak berkebutuhan khusus juga, karena memerlukan pendampingan secara khusus, karena memang kalau tidak ditangani dengan baik dia akan mengganggu siswa-siswa yang lain. Kalau rata-rata biasanya artinya sekitar 100 ya, 100 ke atas, 100 sampai 120. Kalau di bawah rata-rata itu sekitar 90 sampai 100 ya, atau 80 sampai 100. Kalau soloner itu 70 sampai 80. Kalau anak tunagrahita ringan saya bilang tadi, kalau yang sedang 25 sampai 50, sedangkan yang ringan 50 sampai 70. Nah, emosi tadi stabil, mudah marah, apatis, fisik tadi tidak lengkap, fisiknya tidak dapat melihat, gerakan motorik terganggu. Kemudian perilaku hiperaktif, hipoaktif, sosial adaptif.
mental, intelektual. Nah, tadi kita sudah jelaskan di sini ya, Bapak Ibu. Nah, ini yang disebut juga dengan identifikasi. Jadi identifikasi ada anak tunagrahita ringan, ada anak tunanetra, tunadaksa, tunarungu, gangguan emosi dan tingkah laku. Itu yang dinamakan dengan keberagaman hambatan atau berbagai macam keanekaragaman anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, ABK itu terdiri ada berapa sih anak berkebutuhan khusus tersebut? Anak berkebutuhan khusus itu terdiri dari 9. Yang pertama adalah anak yang mengalami hambatan penglihatan. Yang kedua adalah anak yang mengalami hambatan pendengaran dan bicara. Ketiga, anak yang mengalami hambatan kecerdasan. Keempat, anak yang mengalami hambatan anggota gerak. Dan kelima, anak yang mengalami gangguan perilaku dan emosi. Keenam, hambatan belajar spesifik. Ya, yang ketujuh, slow learner. Yang ke-8, autis. Yang ke-9 adalah ADHD. Nah, setelah ini saya tugaskan ayah Bapak Ibu untuk membuat mind map ya mengenai hambatan yang dialami peserta didik di lingkungan Bapak Ibu di sekolahnya, bisa di SD, di SMP, di SMA atau SMK. Nah, kemudian buatlah selengkap mungkin sesuai pengalaman di sekolah. Ya, jadi diidentifikasikan. Oh, saya nemuin nih anak yang slow learner. Coba Bapak Ibu identifikasikan anak ini ciri-cirinya bagaimana. Atau anak autis. Setiap berapa menit sekali dia selalu memukul-mukul tangannya atau suka berputar-putar berapa menit sekali. Terus ya, Ibu amati ada nggak perubahannya dari waktu ke waktu. Kemudian yang ketiga, buat tugas dapat dimulai dari hambatan belajar, misalnya dimulai dari pemahaman konsepnya dulu, ingat memorinya bagaimana, misalnya kita daya ingatnya kita suruh ini apa, ini binatang apa, atau ini bacaannya apa. Kemudian bahasa juga, ajak bicara, apakah dia memiliki bahasa yang jelas, vokalnya. Kemudian motoriknya, bisa nggak dia melompat, bisa nggak dia berlari, bisa nggak dia jongkok, dan seterusnya ya. Dari mulai memori, daya ingat, kemudian bahasa, dia bercakap-cakap. Nah, mungkin ada tugas, itu ya tugas yang bisa saya berikan. Pertama, Bapak Ibu buat mind map ya. Contoh yang membuat band map itu anak-anak apa? Anak yang autis kah? Anak yang tunagrahita kah? Anak yang tunalaras kah? Atau anak yang cerdas, anak berbakat ya. Kemudian baru Ibu bikin yang ada kategori di identifikasi yang ada di sekolah Bapak Ibu ya. Diawali dari konsep memorinya bagaimana, bahasanya bagaimana, motoriknya bagaimana. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya tunggu tugas Bapak Ibu 1 minggu dari sekarang. Terima kasih.